Terus saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia Magister Psikologi. Beliau adalah seorang dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengatasi kecanduan terhadap internet. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Heman, kalau bicara tentang internet itu rasanya sekarang sudah biasa ya, hampir di sudut-sudut jalan kita bisa menemukan warung-warung internet di mana kita bisa menggunakannya, dan di satu sisi internet ini bisa membantu pekerjaan kita, tetapi di sisi lain juga kadang-kadang ada dampak negatifnya. Nah, di zaman modern ini memang kita dituntut untuk bisa menggunakan internet dan skalanya menjadi akan lebih praktis, tetapi mengundang persoalan tersendiri gitu Pak ya, dengan orang yang sampai berjam-jam berada di depan komputer. Nah, sebenarnya dampak buruk internet ini apa Pak? Kalau orang tidak bisa lepas dari internet, maksudnya internet yang tidak dipakai untuk bekerja, untuk menolong orang dan sebagainya, internet yang berguna itu bisa menjadi sesuatu yang buruk dan mengikat. Dan internet yang mengikat itu bisa berpotensi membuat orang menjadi kecanduan. Ya, jadi internetnya itu sendiri sebenarnya adalah sesuatu yang netral gitu Pak ya. Tetapi betul, bagaimana kita menyikapinya ini yang akan menentukan gitu kan? Iya. Jadi memang keputusan dan tanggung jawab ada di pihak kita pengguna. Nah, kalau seseorang itu sudah menjadi disebut kecanduan internet, dampak buruk apa yang terjadi Pak? Ada cukup banyak dampak buruk ya. Misalnya seorang peneliti dan terapis perilaku yang banyak membahas tentang keterkaitan dengan internet, David Greenfield, dia mengatakan demikian. Kecanduan internet dapat meningkatkan kekacauan di dalam pernikahan. Kemudian juga menciptakan lebih banyak anak bermasalah. Meningkatkan perbuatan melanggar hukum. Dan ada satu lagi, yaitu menyebabkan pengeluaran secara berlebihan. Kemudian peneliti lain, misalnya Kimberly Young, juga mencatat bahwa kecanduan berinternet itu melumpuhkan secara serius kemampuan akademik, kemampuan berelasi, dan juga menghancurkan prestasi kerja para pecandu. Perlu juga ditambahkan bahwa kecanduan internet dapat membuat seseorang mengalami masalah-masalah dengan perasaannya. Artinya, orang yang kecanduan berinternet itu mengalami lebih banyak rasa bersalah, kecemasan, dan juga depresi. Iya Pak Heman, orang kan tidak tiba-tiba itu menjadi kecanduan terhadap apapun juga ya. Makanan, terhadap obat-obatan, termasuk juga internet gitu Pak. Nah, tahapan-tahapannya sehingga seseorang itu bisa kecanduan internet itu bagaimana Pak? Yang pertama tentu dia tertarik dengan internet. Dia merasa asik, dia belajar internet. Dan yang kedua, dia merasakan bahwa internet itu ternyata menyenangkan, bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk suatu hobi begitu. Tetapi sesudah itu rasanya nggak cukup, rasanya ingin tambah terus. Rasanya kalau misalnya biasanya 1 jam dan sebagainya, rasanya kurang memuaskan. Dan dia terus asik di sana. Dan inilah tanda-tanda permulaan orang yang bisa kecanduan internet. Lama-lama pikirannya nggak bisa lepas dari internet. Iya, berarti ada tanda-tanda seseorang itu menjadi kecanduan internet gitu. Itu apa aja Pak, tanda-tanda itu? Ada 8 tanda yang sebagaimana yang dikemukakan oleh Kimberly Young yang meneliti tentang hal ini. Dan tanda-tanda ini mirip dengan tanda-tanda kecanduan untuk hal yang lain, misalnya kecanduan terhadap obat-obatan tertentu dan sebagainya. Yang pertama, pikiran pecandu internet biasanya terus-menerus tertuju pada aktivitas berinternet dan sulit untuk dibelokkan ke arah yang lain. Apalagi kalau pekerjaannya sudah
berhadapan dengan komputer. Kedua, ada kecenderungan penggunaan waktu berinternet yang terus bertambah. Jadi kali ini misalnya dia menggunakan internet 1 jam. Ya, dia sudah mulai bisa berhenti. Tapi kemudian 1 minggu kemudian 1 jam nggak cukup, 1,5 jam. Dengan cepat bertambah lagi 2 jam. Dengan cepat bertambah lagi sampai akhirnya misalnya 5 jam pun rasanya kurang puas. Jadi tingkat kepuasan itu lebih susah dicapai. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan, maksudnya pecandu internet pada umumnya berulang kali berusaha mengontrol dan menghentikan penggunaan internet secara berlebihan, tetapi tidak berhasil. Yang keempat, biasanya waktu menggunakan internet ada perasaan tidak nyaman, murung, cepat tersinggung, kalau misalnya yang bersangkutan berusaha menghentikan atau dihentikan, diinterupsi waktu dia menggunakan internet. Ya, dan ini memang sekalipun ada 8 tanda yang tadi nanti yang keempat juga akan Pak Heman sampaikan, itu sebenarnya orang tidak menyadari Pak bahwa dia dalam proses menuju ke kecanduan itu tadi, dia sendiri tidak sadar bahwa waktunya bertambah dan sebagainya, dan ya akhirnya terjerumus ke sana. Nah, ini tanda yang berikutnya apa Pak? Misalnya lagi yang kelima ini, ada kecenderungan untuk tetap online, melebihi dari waktu yang ditargetkan. Jadi dia sudah menentukan bahwa saya nggak akan menggunakan internet lebih dari waktu yang dia sendiri targetkan. Tetapi akhirnya yang bersangkutan tetap penggunaannya melebihi dari waktu yang dia targetkan sendiri. Yang keenam, penggunaan internet sudah membawa risiko hilangnya relasi yang berarti, bermakna. Jadi maksudnya dia punya teman, punya pasangan dan sebagainya, tetapi dia sudah menggunakan internet membuat relasi itu menjadi kehilangan waktu. Tidak ada lagi waktu untuk berelasi. Juga ada risiko kehilangan pekerjaan, kesempatan studi, karir, dan sebagainya. Yang ketujuh, penggunaan internet menyebabkan pengguna itu suka membohongi keluarga, juga orang lain, orang-orang dekat yang lain, untuk menyembunyikan keterlibatannya yang berlebihan dengan internet. Yang kedelapan, internet digunakan untuk melarikan diri dari masalah, atau untuk meredakan perasaan-perasaan negatif. Tapi malah seringkali menambah masalah di dalam perasaannya. Misalnya, dia berusaha meredakan rasa bersalah, kecemasan, depresi, tetapi kemudian terlibat lagi dengan itu, dengan perasaan-perasaan negatif itu. Nah, di sini ada 8 tanda, tetapi seorang pengguna sesungguhnya sudah bisa digolongkan sebagai pecandu kalau dia sudah memenuhi sedikitnya 5 dari 8 kriteria yang disebutkan oleh yang ini. Iya, ketika pada tanda yang kelima yang tadi Pak Heman katakan ada kecenderungan untuk tetap online melebihi waktu yang ditargetkan sendiri, itu sebenarnya dia kan sudah menyadari bahwa dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya, Pak ya. Iya, betul. Makanya dengan 5 tanda itu sebenarnya dia sudah harus tahu bahwa dia ini sudah kecanduan gitu. Iya. Tapi orang yang kecanduan, masalahnya untuk lepas dari kecanduannya ini yang sulit, Pak. Iya, betul. Memang akan sulit kalau memang sudah kecanduan. Nah, kalau dilihat dari kumpulan-kumpulan gejala-gejala tadi, memang tidak begitu saja kita mengatakan bahwa seorang pengguna internet itu mengalami kecanduan itu. Tapi meskipun demikian, kalau diamati itu tampaknya cukup banyak orang yang mengalami kecanduan. Betul begitu, Pak? Iya, tampaknya begitu. Karena kalau kita perhatikan saja, misalnya dari pengguna warnet, kita melihat bahwa warnet ini sudah banyak, tetapi masih bertumbuh dengan begitu pesat. Dan anehnya, meskipun banyak, masing-masing warnet juga masih menghasilkan keuntungan. Memang ada kemungkinan begini, dengan bertambahnya pengguna internet, maka persentase orang yang kecanduan itu juga bertambah. Kemudian kalau kita lihat lagi juga dari keterangan atau kesaksian, informasi
dari tetangga, dari orang-orang yang kita kenal. Ada misalnya gara-gara suami kecanduan internet, lalu rumah tangganya jadi berantakan. Juga ada anak-anak sekolah yang sampai tidak mau pulang, menginap di warnet, sampai bolos sekolah dan sebagainya. Nah, jelas ini adalah tanda-tanda mereka itu kecanduan internet. Dan seringkali ya masalah-masalah begini tampaknya tidak merupakan hal yang dipandang serius oleh banyak orang dan tidak merasa ini perlu diatasi. Padahal ya ini sudah serius sekali. Kalau di luar negeri, terutama di negara-negara barat yang sudah maju, masalah ini tidak dianggap lagi sebuah masalah yang harus ditutupi. Dan mereka datang dengan sukarela kepada psikolog atau konselor untuk mengatasi kecanduan internet. Memang kecanduan internet atau kecanduan apapun itu harus ditangani secara serius sedini mungkin, Pak ya. Iya. Jadi kalau makin lama makin sulit penanganannya nanti gitu. Tapi memang sangat benar apa yang tadi diuraikan. Memang ada seorang tokoh pemasaran yang mengatakan bahwa kalau sekarang mau bergerak di bidang jasa yang terbaik itu adalah lewat warung internet ini. Membuka warung internet ini akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa besarnya gitu, Pak, katanya. Ada yang bilang begitu. Iya, mungkin itu betul juga pengamatannya karena orang cenderung menjadi kecanduan dengan internet ini. Nah, sebenarnya apa yang menarik dari internet itu sehingga orang dibuat kecanduan itu, Pak? Ada beberapa hal misalnya di internet, kita bisa mendapatkan informasi yang hampir tanpa batas mengenai berbagai hal, banyak sekali. Dan banyak hal yang tabu dibicarakan dan tidak enak kalau diketahui oleh orang lain, itu juga tersedia di internet dan bebas di-download oleh orang-orang tanpa diketahui oleh orang lain. Jadi internet itu seolah-olah bersifat anonim, meskipun sesungguhnya ya tidak betul-betul bersifat anonim. Kemudian selain informasi, gosip dan sebagainya yang ya sehari-hari agak susah untuk kita temukan misalnya, sampai yang rahasia sekali dan sebagainya. Kita juga bisa bebas berpetualang di internet, karena internet juga menyediakan konten pornografi dan juga judi. Wah, ini cukup mengerikan ya. Nah, kita tahu bahwa baik pornografi maupun judi sebetulnya termasuk perbuatan kriminal yang dilarang di banyak negara, termasuk di negara kita. Tetapi internet dapat membuat orang melupakan batas antara baik dan jahat, antara benar dan salah. Dulu orang membeli materi pornografi, berjudi itu dengan sembunyi-sembunyi karena ada rasa takut ditangkap. Dan juga rasa malu. Nah, itu pun banyak orang sudah terjerat dan menjadi kecanduan. Sekarang internet bisa membuat orang merasa bahwa risiko ditangkap karena berjudi itu sungguh kecil. Maka orang lebih mudah untuk kecanduan. Selain pornografi, anak-anak dan orang dewasa juga bisa kecanduan game online. Dan ini yang sering ditawarkan oleh warnet. Dan menurut beberapa penelitian, salah satu yang banyak digunakan oleh pengguna internet adalah chat room. Jadi mereka bisa ngobrol lewat internet begitu. Nah, ini yang juga berisiko membuat orang kecanduan, karena banyak orang yang merasa kalau mereka berbicara atau ngobrol atau berelasi di dunia yang nyata, nah mereka mempunyai risiko, mengandung risiko bagaimana kalau misalnya harus menanggung tanggung jawab dan sebagainya. Tetapi kalau di dunia maya hampir tanpa risiko. Bahkan ada orang bisa jatuh cinta dengan orang yang tidak pernah dijumpainya, hanya yang dikenal lewat internet. Ya, memang sesuatu yang mengasyikkan itu kalau kita berada di depan komputer lalu berinternet ria gitu, bisa lupa waktu dan sebagainya. Memang kita bisa pergi kemana-mana seolah-olah memang dunia ini tanpa batas seperti yang tadi Pak Eman katakan. Tetapi memang tidak semua orang punya kesempatan menggunakan internet itu. Artinya ada sebagian orang, mungkin sebagian besar juga orang yang
menggunakan komputer aja sudah menjadi masalah buat dia. Jadi dia tidak bisa menggunakan, mau berinternet gimana, menggunakan komputer aja dia canggung gitu Pak. Iya. Jadi ada sisi positifnya kalau dia tidak melakukan itu, tetapi juga negatifnya dia akan ketinggalan banyak hal, informasi yang sebenarnya baik. Cuma masalah kecanduan ini yang harus diperhatikan ya. Mengapa sulit bagi orang yang kecanduan internet itu untuk melepaskan kebiasaan buruknya itu, Pak? Rasanya ada beberapa sebab di sini ya yang kita bisa deteksi. Misalnya yang pertama, apa yang kita peroleh dari internet itu seringkali sangat murah dan bahkan bisa gratis. Ya, makin lama, makin hari kita lihat juga untuk biaya penggunaan telepon dan sebagainya itu makin lama makin murah. Sehingga orang tidak merasa bahwa internet itu sebetulnya menghabiskan banyak biaya, menyita energi dan juga waktu. Jadi sebagian orang merasa bebas menggunakan internet karena fasilitas ini disediakan secara berlimpah termasuk di tempat kerjanya. Kemudian yang kedua, berinternet itu semakin mudah dilakukan dan dapat dilakukan di mana saja. Ada provider yang menyediakan jasa internet murah dan itu sekarang kita bisa dapatkan lewat telepon genggam yang ringan, praktis, dan yang bisa kita bawa kemana saja. Ketiga, internet itu sering dianggap aman karena identitas kita bisa kita sembunyikan. Yang keempat, internet menghilangkan banyak risiko yang terkait dengan tanggung jawab dan etika sosial yang sering terasa membatasi kita di dunia nyata. Nah, ini yang beberapa hal yang membuat internet itu susah dilepaskan kalau sudah kecanduan. Ya, dan seringkali orang yang mengetahui kalau ada anggota keluarganya yang terkena kecanduan internet itu tidak secara serius ditangani dibandingkan dengan kalau ketahuan anggota keluarganya ini kecanduan obat bius misalnya, Pak. Iya. Ya, jadi internet ya pikirnya ya sudah ini mengikuti tren zaman saat ini, harus mengerti kebutuhan mereka dan sebagainya. Tapi kalau kena obat bius kan ditangani secara serius gitu, Pak. Ini justru bahayanya kalau kecanduan internet itu di sini. Ya, makanya dianggap itu tidak terlalu serius lah atau apa gitu. Tapi makin lama makin parah gitu, Pak ya. Iya, betul. Dan apakah kecanduan ini juga bisa menular kepada anggota keluarga yang lain atau teman-teman yang lain gitu, Pak? Bisa saja, terutama kepada anak tentunya ya. Atau juga anak menularkannya kepada saudaranya yang lain. Iya. Nah, kalau begitu, Pak, kalau kita sudah tadi Pak Eman sudah panjang lebar menjelaskan tentang bahaya-bahaya kecanduan internet ini, apa yang perlu kita lakukan agar kita itu tidak terjerat oleh internet itu? Kita sangat perlu memiliki disiplin diri. Dan kalau kita merasa lemah di dalam disiplin diri ini ketika berinternet, beberapa hal saya bisa ajukan sebagai saran untuk kita lakukan. Misalnya saja, waktu berinternet kita mengajak teman yang kira-kira bisa mengingatkan kita ketika kita tenggelam dalam keasikan berinternet. Atau misalnya menaruh komputer dan internet misalnya di rumah dan di tempat kerja, itu di tempat yang terbuka. Sehingga waktu kita berinternet, kita berada di tempat publik di mana kita bisa dilihat, diamati oleh banyak orang. Nah, kenyamanan berinternet seperti ini memang berkurang, tetapi akan mengurangi risiko kecanduan. Yang berikutnya lagi, misalnya kita kalau berlangganan internet, itu sebaiknya kita tidak berlangganan kalau tidak sangat perlu. Dan kalau kita memang sangat perlu dan harus berlangganan, maka kita sebaiknya membatasi diri ketika harus berlangganan atau ketika kalau kita harus ke warnet untuk berinternet. Jadi membatasi diri kita. Yang berikutnya lagi, misalnya kita bisa menggantikan aktivitas berinternet dengan aktivitas atau hobi lain yang lebih berguna. Nah, sebaiknya kita mencari hobi yang terus-menerus kita tekuni dan kita tinggalkan. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita,
ketika berinternet. Iya, memang seringkali kalau untuk game, untuk permainan ya, satu-satunya cara yang ditempuh adalah membatasi waktu memang. Jadi saya hanya mau main game ini sampai jam sekian, lalu dibunyikan alarm atau apa yang mengingatkan kita. Kalau ngajak teman itu kadang-kadang juga teman hanya untuk jadi pengingat ini, lalu dia sendiri juga keasikan main sehingga sama-sama lupa. Tapi kalau ada alarm yang berbunyi itu biasanya kita tersadar bahwa waktunya sudah habis gitu. Kita harus berhenti, Pak, memang ya. Ya, ini salah satu yang bisa kita lakukan. Tapi selalu memang ada risiko-risiko seperti itu ya. Misalnya teman ikut larut main dan sebagainya. Iya. Tetap kita harus menjaga diri kita. Dan kadang-kadang kita hanya berpikir, tambah sebentar lagi, ini sudah hampir habis, ini kita hampir selesai. Kita selalu dikejar dengan itu, dengan niatan untuk melanjutkan dan akhirnya bisa berkepanjangan lagi gitu, Pak. Iya. Kalau ke warnet itu biasanya kita juga sarankan untuk membawa uang secukupnya. Jadi kita akan tahu 1 jamnya berapa, lalu ya pakai untuk 2 jam ya. Bawa uang secukupnya. Betul, itu salah satu cara untuk membatasi diri. Iya. Kunjungan ke situs-situs itu bisa direncanakan dari rumah itu, atau sebelum kita bekerja di internet atau sebelum kita membuka internet. Kita sudah tahu situs-situs mana yang akan kita kunjungi sebenarnya. Jadi seperti kalau kita pergi berbelanja ke supermarket, itu kita sudah membawa catatan dari rumah mau belanja apa gitu, Pak. Iya. Sehingga kalau kita menghadapi internet juga harus diperlakukan seperti itu, saya rasa. Iya. Ya. Yang penting adalah kita membatasi diri. Nah, itu yang sulit justru. Justru yang sulit itu adalah bagaimana kita membatasi diri untuk tidak larut dan bahkan kecanduan internet itu tadi, Pak. Iya, iya. Dan dalam pembicaraan kita tadi itu, Pak, Bapak mengatakan bahwa kecanduan internet juga dapat berkaitan dengan hal yang tidak pantas dan berdosa. Itu misalnya seperti berjudi atau mengonsumsi pornografi. Ini mengatasinya bagaimana, Pak? Sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Dan juga apa yang kita lakukan itu pasti ada efeknya buat kita. Dosa dan hal yang tidak berguna yang kita lakukan akan mendukakan Tuhan. Kita juga bisa mengalami kehancuran rumah tangga. Itu dampaknya. Jadi dengan berpegang teguh pada kesadaran ini, kita tanamkan dalam diri kita rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Kita juga perlu kembangkan rasa tanggung jawab dan kasih di dalam diri kita, yang membuat kita berani mengorbankan kesenangan pribadi kita dan berbuat yang terbaik untuk kesejahteraan baik diri kita maupun keluarga kita. Ya, ini yang terpenting mungkin nasihat yang Pak Eman sampaikan ini, bahwa di dalam kita berinternet kita tetap melihat bahwa Tuhan itu memperhatikan apa yang kita sedang lakukan. Di sana akan timbul rasa takut, rasa hormat kita kepada Tuhan. Kalau tidak ada itu memang agak sulit mengatasinya, Pak Eman. Betul. Ya, tetapi masalahnya kalau kita sudah berinternet itu lalu lupa bahwa ada Tuhan yang mengawasi itu, seringkali kita sudah keasikan dengan internet itu tadi. Iya, iya. Makanya kita harus ingatkan terus dan tanamkan di dalam diri kita. Ya, kalau perlu memang meletakkan tulisan di depan komputer gitu, sehingga mengingatkan kita tentang waktunya, tentang ya itu tadi yang harus kita jaga, kesucian kita sendiri. Memang kenyataannya bahwa orang yang kecanduan internet itu untuk melihat hal-hal yang cabul dan sebagainya, pornografi seperti itu tadi, itu akan merusak keluarga karena dia lebih asik dengan komputernya daripada dengan istrinya atau suaminya, Pak Iman. Nah, ini karena pengaruh apa sebenarnya, Pak? Ya, kecenderungan kita untuk larut, untuk berdosa dan untuk tidak bertanggung jawab, kecenderungan kita untuk menuruti keinginan-keinginan kita sendiri, untuk memikirkan diri, itu yang seringkali membuat kita larut di dalam internet. Iya, jadi di dalam hal ini sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan internetnya itu sendiri atau semua fasilitas yang bisa diberikan oleh internet, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita itu, Pak. Tepat sekali, Pak Gunawan. Dan internet kan bisa sangat berguna. Dan tantangan bagi kita untuk memutuskan supaya kita mengambil hal yang berguna dan meninggalkan hal yang tidak berguna. Ya, ini karena ada sebagian orang yang menganggap bahwa internet itu alat setan itu untuk merusak rumah tangga, merusak kehidupan moral orang Kristen.
Ini bagaimana menurut Pak Iman? Tentu ada hal-hal atau dampak samping dari itu ya. Di dalam segala hal, segala sesuatu kemajuan teknologi, termasuk televisi, itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dan sekali lagi tergantung kepada kita, seperti yang tadi Pak Gunawan sampaikan. Bagaimana kita memilih yang baik. Kita memanfaatkan teknologi untuk sesuatu yang bermanfaat buat kita. Ya, memang tidak bisa serta-merta dikatakan bahwa ini alat setan atau apa gitu Pak. Produk dari kejahatan gitu. Iya betul, bahkan siaran kita ini pun bisa di-download ya Pak, ya, dari internet. Makanya itu nanti kita tidak berani melakukan itu kalau seperti itu. Nah Pak Iman, untuk mengakhiri perbincangan kita ini, mungkin Pak Iman mau menyampaikan firman Tuhan. Saya ingin sampaikan yang saya kutip dari Lukas pasal 11 ayat 34 sampai 36. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Perkataan Tuhan Yesus ini sengaja saya kutip di sini karena kita berinternet terutama dengan menggunakan mata sebagai pintu masuknya. Apa yang kita lihat lewat internet bisa membuat tubuh kita terang. Atau sebaliknya, menjadi gelap. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman buat apapun yang kita lakukan. Ya, terima kasih Pak Iman untuk perbincangan yang sangat bermanfaat ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengatasi kecanduan terhadap internet. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga. Yeah.